Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanatil muttasil ilal imami muallif rahimakumullah wa dan naf'a wa bi uluhumi fid darini amin. Qala al-musannif rahimakumullah wal maqalatu saminatu wal ishrun, makalah yang ke-28, ya, makalah yang ke-28. An Abi Bakarin Dalaf bin Jahdar As-Sibli rahimahullah ta'ala bi Baghdadi al-Mauludi wal mansahu sahibal Junaid wa min fi asri Malikil Mazhab asya sab'an wa samanina sanah wa mata sanata arba'a wa salasina salasami'ah wa qabruhu bi Baghdad wa huwa min uzama'il arifin billahi ta'ala. Qala fi munajatihi ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a sanati ma'al fakri ay ihtiyaji lil hasanati wa dha'fi ay ajzi an iksaril ibadati. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi bihabdil harfin nija in dahabali jami'a sayyati ma'inaka maulaya anni. Makalah yang ke-28, nasihat ya yang ke-28 dari kitab Nasail Ibad ya yang dikarang oleh Syekh Shihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nasihat yang ke-28 dari bab kedua ya. An Abi Bakar Julab bin Jahdar, dari Abu Bakar Julab bin Jahdar ya, Abu Bakar As-Sibli ya, rahimahullah ta'ala bi Baghdadi al-Mauludi mansya'u sahibal Junaid wa min bi asrihi Malikil Mazhab. Abi Bakar As-Sibli rahimahullah ta'ala ya lahir di Baghdad ya, lahir di Baghdad wa nasya'a dan juga besarnya di Baghdad. Sahib al-Junaid ya bersahabat dengan Syekh al-Junaid wa min fihi asy'arihi Malikil Mazhab, dan juga dia dari mazhab ya Maliki. Asya sab'an wa sab'ina sanatan ya, asya sab'an wa samanina sanatan, hidup atau dia berumur 87 tahun. Sab'an wa samanina 87 tahun ya. Syekh Abu Bakar As-Sibli ini berumur 87 tahun, cukup ya 87 tahun. Wa mata sana arba'ah wa salasina salasami'ah, dan meninggal ya pada tahun salasami'ah 334 Hijriah ya. Arba'ah wa salasina salasami'ah ya, wafat pada tahun 334 ya Hijriah. Wa qabruhu bi Baghdad, dan dikuburkannya juga di Baghdad ya. Wa huwa min uzama'il arifin billah. Abu Bakar As-Sibli ini adalah ya termasuk daripada ya ulama-ulama ya, uzama'i pembesar-pembesar arif billah ya, daripada pembesar al-kubara al-arif billah ya, daripada ulama-ulama ya, atau orang-orang yang tasawuf al-arif billah ya, al-arif billah. Qala berkata ya, daripada Abu Bakar As-Sibli fi munajatihi, dalam munajatnya
dia bermunajat, dia berdoa ya. Dalam munajatnya ya daripada Abu Bakar Asy'ari ini dia mengatakan ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanatihi ma'al faqri wa dha'fi. Ilahi ya Tuhanku ya Allah, inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi. Sesungguhnya aku rela mencurahkan segala kebaikanku dalam aku keadaan fakir, wadhafi dan lemah. Ya, nah, Syibli ini ya bermunajat, ya Allah, aku rela mencurahkan ya segala kebaikanku ini ya dengan aku dalam keadaan ya fakir, wadhafi dan lemah. Al-fakir ihtiyaji lil hasanati, ya aku masih membutuhkan kebaikan-kebaikan. Wadhafi ajzi an iksaril ibadat, aku lemah gimana banyaknya ibadah ya, aku rela mencurahkan seluruh dari kebaikanku ini ya dalam keadaan ya fakir dan juga dalam keadaan lemah ya. Pakaifa ya la tuhibbu sayyidi anta habali jami'a sayyiati maginaika ya maula anni ya. La tuhibbu kaifa ya bagaimana ya, la tuhibbu kau tidak suka ya, la tuhibbu ay sayyidi tuanku sayyidi ya, itu bihadzbil harfin nida ya, dibuangnya huruf nida, asalnya ya sayyidi ya. Dulu kaifa la tuhibbu ya sayyidi ya, kaifa la tuhibbu ya sayyidi, bagaimana engkau ya tidak suka ya ya sayyidi, ya kau tidak suka ya, in ahabali ya di situ ya, la tuhibbu sayyidi ya, jadi sayyidi ada ya yang dibuang tuh ya, jadi ya sayyidi ya. Kaifa la tuhibbu ya sayyidi ya, ya bagaimana kau tidak suka ya wahai tuanku, in tahabali jami'a sayyati ma'aginaki ya, kau maula anni ya semua daripada ya dosa-dosaku ya, padahal kau ini adalah maula ginai dan kamu adalah maha kaya ya. Jadi ya di mana Abu Bakar Asy'ari ini bermunajat kepada Allah ya, dia munajat kepada Allah ya, dia mencurahkan ya seluruh kebaikan-kebaikannya ya, padahal dia itu adalah fakir, walaupun dalam fakir ya, dan juga dia dalam keadaan lemah karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terus dia menunjukkan ya ibadahnya, kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang enggak dikatakan la kaifa ya, bagaimana kau la tuhibbu ya, kau tidak menyukai ya sayyidi ya wahai tuanku, inna tahabali, kau mengampuni dosa-dosaku, mengampuni semua dosa-dosaku ya, ma'aginaka, engkau maha kaya ya, Allah maha kaya ya, Allah maha pengampun itu ya. Ya gitu ya ya. Aing azabi fa inna sayyiati la tadruka wa hasanati la tanfauka ya, bahwasanya ya sayyiati ya daripada keburukan-keburukan itu tidak memudaratkanmu, wa hasanati la tanfauka, dan kebaikanku ini tidak memanfaatkanku. Wa qad ajazi ba'dul fudhala an aqra'a ba'da sholatil jum'ah sab'a maratin ya. Qad ajazani, kata pengarang, qad ajazani, telah mengijazahkan kepadaku ba'dal ulama, ba'dal fudhala ya, sebagian daripada orang-orang atau ulama-ulama yang utama-utama, an aqra'a ba'da sholatil jum'ah, setelah aku membaca ya daripada ijazah ini setelah sholat Jumat sab'a maratin, sebanyak 7 kali. Ini ada suatu zikir ya,
satu wirid ya yang diijazahkannya ya ijazahkannya dari sebagian udola ya ulama-ulama besar ya memberikan suatu zikir ya yang dibaca ba'da sholatil jum'ah, dibaca setelah sholat Jumat ya, sab'a marat ada 7 kali ya. Hadhil abyatu salasa, inilah 3 bait min Bahril Wafir, daripada Bahril Wafir yang kita sudah sering baca dan kita sudah hafal ini, yaitu ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli jallati waghfir junubi fa innaka ghafiruz zambil azim wa milni mu'alamatal karim wa sabbitni ma'an nahjil kawim. Ya, ini ya suatu zikir ya yang dijazahkannya ya dibaca setiap habis Jumat ya 7 kali, yaitu ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi, wahai Tuhanku, lastulil firdausi ahla ya, lastu lil firdausi ala, aku bukanlah ya tidak pantas aku berada di surga firdaus ya, aku bukanlah ahli surga ya, enggak pantas ya. Wala aqwa ala naril jahimi, wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku tidak kuat untuk masuk dalam neraka. Ini seorang ya yang punya tawadu ya, bahwasanya dia adalah ya mengatakan ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, aku tidak pantas untuk masuk surga firdaus, padahal dia ahli ibadah ya, tapi karena tawaduknya ya, tawaduknya dia mengatakan ya aku pantas untuk masuk ke surga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku takkan kuat masuk di dalam neraka. Ya itu ya. Fahabli zallati waghfir junubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Fahabli, kalau kita yang kita sering baca fahabli taubatan waghfir junubi ya. Terimalah ya taubat kami, waghfir junubi ya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Fa innaka ghafiruz zambil azim, sesungguhnya engkau maha pengampun ya. Wa amilni mu'amalatal karim, ya amilni, perlakukanlah aku ya mu'amalatal karim, sebagaimana kau melakukan orang-orang yang baik. Wasabbitni ala nahjil qawim, dan ampunilah sabbitni, tetapkanlah kami berada di jalan yang lurus. Ini ya suatu ya zikir, doa ya atau wirid ya yang dibaca ya setiap habis sholat Jumat 7 kali ini ya, ini ya. Nah, jadi ya Abu Bakar Asyibli ini ya seorang uzamaul alau kubaraul arifin, orang yang ya sebagian termasuk orang-orang besar al-arif billah ya, dia bermunajat kepada Allah SWT dengan merendahkan hati ya, tidak sombong, merendahkan hati ya, padahal dia adalah seorang ulamaul arifin ya, pembesar daripada ulamaul arifin ya, dia merendahkan hati ya, maka kita jauhkan daripada sifat-sifat sombong ya. Nah, ini di mana ya dia mengatakan ya bahwasanya dia mencurahkan seluruh kebaikannya ya, dan dia dalam fakir dan dofi ya, itu ya. Nah ini jadi ya di mana ya satu syair ya ada 3 bait yang biasa kita baca ini sudah ya, mungkin pada hafal, kita tinggal mengamalkannya ya. Banyak ya rahasia-rahasia daripada zikir atau amalan-amal ini. Selanjutnya hikayatun ya, satu hikayat ya, satu hikayat ya, juga masih berkaitan dengan Abu Bakar Asyibli ya, berkaitan dengan seorang uzamaul ya arifin ya, pembesar daripada arifin
di mana ini ada satu hikayat ya. Qadama Shibli al-ibni Mujahid fa'anaqahu ibni Mujahid wa qubla baina anaihi fasuli an zalika. Satu hikayat di mana ya suatu hari ya Qadama Shibli ya Shibli ya bertemu dengan Mujahid ya. Qadama bertemu atau menemui ya Shibli kepada Ibnu Mujahid, karena Ibnu Mujahid ada masa sahabatnya ini ya, dia bertemu dengan Mujahid ya. Fa'anaqahu Ibnu Mujahid wa qubila baina anai. Ya, begitu bertemu ya, fa'anaqahu dia merangkulnya. Ya. Begitu dia ketemu dia rangkul dia teman ini ya. Nah, jadi fa'anaqahu Ibnu Mujahid wa qubila baina anai, dirangkul ya dan dicium keningnya, dikecup keningnya ya, ketemu ya, dirangkul ya, dikecup keningnya ya. Baina ainaihi, di antara dua mata ya, artinya kening ya, kening ini antara dua mata ya. Dia ketemu di berangkulan ya dan dikecup keningnya ya. Fasuli an zalika, maka ditanya hal yang demikian itu. Faqala, maka dikatakan ya, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naumi ya, aku bermimpi ya, di mana Rasulullah SAW aku bermimpi pada suatu malam ya, mana Rasulullah SAW qad aqbala subla ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa sungguhnya ya Aqbala subla ya, di mana bertemu Shibli ini. Faqama Nabi SAW, maka Nabi SAW berdiri ilaihi wa qubila baina yanaihi, kemudian Rasulullah SAW mencium ya kening daripada Shibli ya. Begitu ketemu ya, di mana Rasulullah mencium kening daripada Shibli ya. Ini kisah daripada Mujahid mengatakan ya, dia mimpi ya bahwasanya Rasulullah mencium kening kepada Shibli ya gitu. Faqultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ataf'alu hadza bisibli ya. Mujahid dia bertanya ya Rasulullah, wahai ya Rasulullah ya, ataf'alu hadza bisibli ya, apa gerangan kau melakukan hal ini gitu ya. Kenapa kau melakukan begini? Kenapa kau mengkecup ya kening daripada Shibli gitu ya. Jadi begitu. Wahai Rasulullah, kenapa kau mengkecup kening Shibli? Mimpi daripada Mujahid ini ya. Gitu. Ya. Qala ya, maka harus katakan na'am. Ya, ku menciumnya. Kenapa? Innahu lam yasil faridatan illa huwa yaqra'u khalfahu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ya alaihi ma anittum harisun alaikum ya, terus sampai akhir tuh. Ya, kata Rasulullah ya, aku mencium ya kening daripada Shibli. Kenapa? Innahu lam yasil faridatan, dia tidak pernah sembahyang fardu kecuali dia membaca setelah sholat fardu itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Oh ya, ini karena dia selalu membaca setiap habis sholat ya, Shibli ya membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, surat At-Taubah ya. Makanya sini dia di mana yang Shibli ya, dia tidak ya melaksanakan sholat fardu kecuali setelah sholat dia selalu membaca ya daripada surat Al-Taubah ini
ya, sehingga Rasulullah SAW mengkecup keningnya ya daripada mimpi ya. Jadi Mujahid mimpi gitu ya, mimpi ya melihat ya Asibli dikecup keningnya. Maka Mujahid tanya, ya Rasulullah, kenapa mengkecup kening daripada Asibli? Ya Rasulullah katakan ya, karena dia itu setiap habis sholat fardu ya membaca surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya itu ya. Baca kalau ingin ketemu Rasulullah ya. Nah ini banyak rahasia kalau kita membaca daripada ayat ini ya, daripada surat Taubah ayat 138 kita banyak baca setiap habis sholat fardu ya, setiap habis sholat fardu ya. Ada yang baca 7 kali ya, 41 kali. Itu banyak ya rahasianya. Kalau kita lagi susah dimudahkan oleh Allah ya. Kalau kita punya utang bisa cepat dibayar. Baca ya setiap habis sholat 7 kali ya, atau setiap hari 41 kali ya. Jadi banyak ya. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya sungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul ya, min anfusikum dari diri kamu sendiri, telah datang ya seorang rasul dari diri kamu sendiri, dari bangsa kamu, bangsa Arab ya. Itu azizun alaikum anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya berat Rasulullah ya dengan penderitaanmu ya Rasulullah ya, begitu memperhatikan kepada umatnya ya, sangat menginginkan keselamatan imanan kamu ya, atas belas kasihnya dan penyayang terhadap orang-orang mukmin ya. Begitulah Rasulullah kasih sayangnya kepada orang-orang mukmin ya, merasa berat sekali ya kepada orang-orang mukmin itu ya. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ya. Fa in tawallau ya, fa in tawallau dia kalau dia berpaling dia dari keimanan ya, fa in tawallau faqul hasbiyallah, katakanlah cukuplah bagiku Allah ya, tidak ada Tuhan selain Dia. Faqul hasbiyallah la ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia. Tawakal tu aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Tuhanlah yang memiliki arsy yang maha agung ya. Nah, jadi ya ini zikir ya, kita baca ya setiap habis sholat ya. Ya kemudian ya dikatakan lagi ya, wa huwa nam wa yaqulu alaika ya Muhammad was'alni sibli amma yaqulu sholatu wassalam, membaca selawat ya. Ya itu tadi suatu kisah ya, tentang masalah Asibli ya, di mana dia bertemu dengan Mujahid ya, dia berpeluk ya. Kemudian ya Mujahid bermimpi ya bahwasanya Asibli dikecup keningnya oleh Rasulullah SAW ya. Kemudian tanya kenapa begitu? Karena Asibli setiap habis sholat fardu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, dan ini banyak rahasia-rahasia daripada ayat ini ya. Maka kalau kita baca setiap habis sholat ya itu 7 kali ya, maka banyak ya rahasia-rahasia yang kita dapatinya. Antara lain kesusahan ya, Allah berikan kemudahan, kesulitan ekonomi kalau kita sering baca ya, itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya. Maka ini suatu zikir yang sangat baik sekali ya. Dan ini ya Asibli membaca ini setiap habis sholat, maka ya Mujahid bermimpi Asibli dicium keningnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Nah, yang sering baca ini bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, kita lanjutkan wal maqalatut tasi'ah wal isrun, maqalah yang ke-29 ya. Maqalah ya yang ke-29 qala Asyibli, masih juga ya tentang masalah Asyibli ya. Nah, di mana Asyibli berkata di sini ya. Ya. Qala Asyibli ya Iza aradta an tasta'nisa billahi fastauhis min nafsika ya. Qala Asyibli, berkata Imam Asyibli, iza aradta an tasta'nisa billahi fastauhis min nafsika ya. Apabila kau menginginkan ketenangan ya, apabila kau menginginkan ya merasa tenang ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, maka fastai'is min nafsika ya, putuskanlah daripada cinta nafsu kamu, putuskan daripada hawa nafsu ya, gitu ya. Kata Asyibli, iza aradta an tasna'nisa billah ya, apabila kau menginginkan senang ya, bahagia billah dengan ya Allah ya, maka fastai'is min nafsika, putuskanlah hawa nafsu ya. Jadi ya, iza aradta an tasna'nisa billah ayaskunu qalbaka yaskunu qalbuka ma'allahi wa la yantafiru minhu. Oh ya, iza aradta an tasta'nisa billah, jika kau ingin ya senang tenang hati kamu dengan Allah, ayaskunu qalbuka, yaskunu qalbuka, tenang hati kamu ma Allah, dengan Allah beserta kamu, fala yanfiru anhu ya, dan tidak jauh daripada Allah ya. Fastau'is min nafsika ikto ya, fakto mawaditi nafsika ya, putuskanlah daripada kesenangan-senangan diri kamu. Kalau kita ingin ya dekat kepada Allah, kalau kita ingin senang hati kita bersama Allah, maka jauhkanlah daripada hawa nafsu dan kita hendaklah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ibadah tentunya ya. Jadi ibadah ya, dan kita jauhkan segala hawa nafsu, maka akan tenanglah hati kita ya, akan tenang. Kita banyak berzikir, ingat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan ya. Nah, kalau kita selalu gelisah ya, selalu gundah gulana ya, tingkatkan ibadah kita kepada Allah SWT, zikir kita kepada Allah SWT ya, dan jauhkan daripada hawa nafsu, jauh daripada keinginan dunia ya. Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ala bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, akan tenang hati kamu ya. Maka untuk mendapatkan ketenangan hidup ya, di dunia maupun di akhirat, hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan ibadah, dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Imam Asyibli ya berpesan, iza aradta an tasna'nisa billah ayaskunu qalbuka ma'allahi wa la yanfiru minhu fastauhis min nafsika ay fakto maudati nafsika su'ila Asyibli ba'da muti ya. Itu ya, jadi ya kata Imam Asyibli, kalau kau hendak ya tenang hati kamu, yaskunu qalbuka ma'allah, beserta Allah ya, fastauhis min nafsik, jauhkanlah, putuskanlah daripada kesenangan diri kamu ya. Kalau kita jauhkan daripada hawa nafsu
ya kita tinggalkan hawa nafsu, kesenangan-kesenangan dunia, kita ya berzikir kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, maka hati kita akan mendapatkan ketenangan beserta Allah. Kalau kita mengikuti keinginan kita, hawa nafsu kita kagak bisa bakal tenang, gak bisa senang. Kenapa? Karena kalau dunia yang kita inginkan, kita ikutin, ya kurang terus. Nggak ada senang-senangnya, nggak ada tenangnya, ya. Maka dengan untuk mendapatkan ketenangan, kata Syekh Asyibli, maka hendaklah kita ya tingkatkan zikir kita, ingat kita, dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, ya. Fasau ismin nafsika, dan jauhkan daripada kesenangan dunia, daripada hawa nafsu kamu, ya. Selanjutnya wasu ila sibli ba'da mauti an halihi fil manami, ya. Ditanya Asibli setelah matinya dalam keadaan fil manami, dalam tidurnya, ya. Faqala qala Allahi, ya Aba Bakrin, ya. Atad dari bima ghafartu, ya. Asibli, ya, itu dia ya di mana bercerita, ya. Faqala, Allah berkata kepadaku, faqala Allahu li, ya Allah berfirman berkata kepadaku, apa katanya? Ya Aba Bakrin, ya. Atadri bima ghafartu laka, Abu Bakar, tahukah kamu apa yang menyebabkan aku mengampuni kamu? Apa, ya, sebabnya bima dengan apa aku mengampuni kamu, ya. Ini siapa? Asibli, ya, mengimpi, ya. Apa, tahukah kamu, ya, bima ghafartu laka, ya, dengan apa aku mengampuni kamu, dengan sebab apa aku mengampuni kamu? Qultu, maka Asibli berkata, ya, yasluhu amali, dengan aku berbuat amal soleh, ya. Qala, Allah katakan, la, bukan, ya. Qultu, maka Asibli berkata lagi, bi ikhlasi ubudiyatihi, ya, dengan ikhlas aku dalam beribadah. Kau mengampuni dosaku, aku ikhlas dengan beribadah. Qala, Allah kata bukan, tidak, ya. Qultu, maka Asibli mengatakan lagi, ya, bi haji wa saumi wa sholati. Kalau begitu, ya, dengan sebab aku berhaji, karena aku puasa, karena aku sholat. Qala, la, tidak, bukan karena itu, ya. Qultu, maka Asibli kata lagi, kalau bukan itu, ya, faqultu bi hijrati, dengan hijratku lis-shalihin wa li talabil ilmi. Kalau bukan itu aku diampuni karena dengan hijrahku, ya, kepada orang-orang soleh dan dalam menuntut ilmu, ya. Qala, la, ya, bukan begitu, bukan itu, ya, tidak, ya. Qultu ilahi pabima, hai Tuhanku, ilahi pabima, dengan apa? Ya, jadi Asibli nanya lagi, wahai Tuhanku, kalau begitu kau ampuni aku dengan apa? Ya, habis diampuni dosa dengan sholat bukan, dengan haji bukan, ya. Habis dengan apa, wahai Tuhanku? Ya, dengan apa? Ya, ya. Pabima, ya. Qultu ilahi pabima, Tuhanku, dengan apa? Dengan sebab apa? Ya, kau mengampuni aku. Faqala ta'ala, maka Allah SWT berkata, ya, atazkuru hina kunta tamsi fi darfi Baghdad fawajadta hirratan saghiratan qad adfaha albardu wa hiya tanzawi min siddatihi. Maka Allah katakan, ya, wahai Asibli, atadru hina kunta tamsi fi darfil Baghdad, Asibli, ingatkah kamu
ketika kamu berjalan di kota Baghdad, ya. Tahukah, ingat nggak? Ya, pernah kamu ya berjalan di kota Baghdad. Kau lagi berjalan, fawajadta hirratan saghiratan qad apaha al-bardu. Ya, kau lagi jalan ya di Baghdad, kemudian kau bertemu dengan seekor kucing yang kecil, ya, yang lemah, yang kedinginan, ya, yang lagi kedinginan, ya. Wa ya tazwi min shiddatihi, ya, dia lemah dengan begitu dinginnya. Fa akhadtaha rahmatan laha. Kau melihat kucing yang kecil, yang kedinginan, yang sudah hampir mati. Fa akhadtaha rahmatan laha. Kau angkat, kau ambil itu kucing karena kau kesian. Ya, kesian itu kucing, ya udah kedinginan, ya. Wa adkhaltaha, ya, wa adkhaltaha, dan kau ya masukkan, ya, atau kau angkat kucing itu, kemudian kau panaskan, kau taruh di atas tungku, ya, kau panaskan. Para wakana alaika wikayatan laha, ya, kau ya itu kucing yang kedinginan, yang kecil, sudah kedinginan banget, sudah hampir mati karena kedinginan, ya, kemudian diambil oleh Asyibli, diangetin di atas kompor, ya, supaya enggak kedinginan kucing yang kecil itu, ya, sehingga dia menjadi segar. Fakultu na'am, ya, kata Asyibli, ya, saya ingat dah, ya, saya ingat, saya pernah mengangkat kucing yang kecil itu, ya. Faqala ta'ala birahmatika, ya, litilkal hirra rahmatuka, ya, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu kepada kucing yang sangat kecil itu, yang sudah kedinginan, yang sudah hampir mati, kau mempunyai kasih sayang, ya, warahmatuka, maka aku juga masukkan kau ke surga dengan rahmatku, ya. Nah, jadi dengan mana kisah ini menceritakan, mengisahkan bahwasanya hendaklah kita mempunyai rasa kasih sayang. Masuknya Allah, ya, diberikannya Allah, Allah memberikannya, ya, kasih sayang. Dengan kasih sayang itulah dimasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ya. Yang jadi masuk surga adalah dengan rahmat Allah. Kalau kita hitung sama ibadah kita dengan nikmat yang Allah berikan, sangat jauh, nggak seimbang, ya, nggak seimbang. Makanya dikatakan tadi, nggak pantas aku masuk ke dalam surga Firdaus, ya, ya, karena ibadah kita kalau dengan nikmat yang Allah berikan nggak seimbang, ya. Jadi masuk ke surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka itu gimana, ya, kita hendaklah mempunyai rasa kasih sayang, ya, kepada, ya, hamba-hamba Allah, kepada manusia, ya. Jangan kita mempunyai sifat sombong, jangan angkuh, ya, tapi hendaklah harus mempunyai sifat kasih sayang, ya, kasih sayang ini, ya. Ini yang terakhir, ya, besok masuk bab isolasi yang terakhir, ya. Wal maqalatu salasun, maqalah yang ke-30, ayat Asyubla qala Asyubla, masih juga berkata Abu Bakar Asyibli, ya, ya. Abu Bakar Asyibli berkata, law zuktum halawatal wasilah li'arabtum miraratal qati'ah, ya, ya, kata Asyibli, ya, law zuktum halatal wasi'ah, apabila kau merasakan nikmat, ya, ya, merasakan suatu kenikmatan, ya, ya. Wal wasil al qarbu ma'allah, ya, apabila kau merasakan nikmat dekat dengan Allah. Lau zuktu halawatal wasilata al qurbu ma'allah ta'ala, ya, kalau kau merasakan nikmat dekat kepada Allah, la arabtum miraratul qati'ah, niscaya kau juga akan tahu, merasakan bagaimana pahitnya, ya, pahitnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Al-bu'du anhu ta'ala fa innahu azabun azim inda ahlillah.
jauh daripada Allah itu ada satu siksaan yang besar bagi ahli lillah. Wa kana min du'aihi Allahumma rzuqni lazatan nazri ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik, ya. Nah, jadi di mana Asyibli mengajarkan kepada kita, ya, kalau kita merasakan nikmatnya dekat kepada Allah, maka hendaklah kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sholat nikmat, ya, merasakan nikmat, kita terus tingkatkan, ya. Nah, kalau kita merasakan nikmat, ya, manisnya, ya, dekat kepada Allah dengan kita ibadah, ya, terus, ya, la arabtum miraral qati'ah, pasti kau tahu bagaimana, ya, pahitnya, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu, ya, kita mendekatkan diri, ya. Kalau jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan, ya, merasakan azab yang sangat pedih, ya. Al-bu'du anhu ta'ala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu azabun azibun inda ahlillah, itu adalah suatu azab, ya, suatu siksaan yang besar, ya, inda ahlillah, bagi ahlillah, ya. Wa kana min du'aihi, maka, ya, adalah daripada doa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni zalatan nazara ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik, ya. Banyak-banyaklah baca doa Allahumma rzuqni lazzatal nazri ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik, ya Allah, dengan kenikmatan-kenikmatan, ya Allah, berikanlah rezeki, ya, pada kami dengan kenikmatan-kenikmatan memandang wajahmu yang mulia, ya, memandangkan wajahmu al-karim yang mulia, wasyauqu ila liqa'ik, ya, dan nikmat rindunya aku kepadamu. Wah, gitu, ya. Jadi dimana kalau kita sudah mendapatkan suatu kenikmatan dekat kepada Allah, kita terus, ya, bertahankan kenikmatan-kenikmatan itu, ya. Kita dalam ibadah kepada Allah akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, ya. Ya, ibadah kepada Allah mendapatkan kenikmatan, ya. Kalau udah kita mendapatkan kenikmatan, ya, kita jaga terus, jangan sampai kita, ya, tergelincir lagi, ya. Kita udah biasa bangun malam, besoknya begadang, nggak bangun malam lagi, ya. Udah bangun malam nikmat, ya, dekat kepada Allah, nikmat terus, ya, tingkatkan terus, ya. Jangan kita memang sewaktu ada cobaan, ada teman jalan dah, ya, akhirnya kemalaman pulang, ya, kagak bangun lagi dah. Nah, itu, ya. Jadi kalau kita sudah merasakan halawatul wasilah, ya, la arabtum miraral qati'ah, ya, maka kalau sudah kita merasakan kenikmatan, ya, dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la arabtum, kau akan mengetahuinya, ya, bagaimana, ya, tersiksanya, ya, azab yang pedih, ya, yang terputus, ya, daripada kenikmatan-kenikmatan itu, ya, akan menjadi jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan jauh pada Allah. Itu suatu, ya, ya, siksaan yang berat, ya. Maka itu kita terus, ya, tingkatkan keimanan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan merasa nikmat kalau merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kita terus tingkatkan keimanan, ketakwaan kita sehingga mencapai daripada, ya, daripada manisnya iman, ya, manisnya, ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita tingkatkan ibadah kita, bangun malam kita, ya, ngaji Quran kita, ya, sholat sunat kita, itu kita tingkatkan terus, ya, agar kita yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan,
dengan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang jauh daripada nikmatnya, dekatnya Allah, jauh dari Allah, maka dia akan merasa tersiksa, ya. Dan juga kita akan mendapatkan nikmatan-nikmatan dengan rasa rindu, rindu akan bertemunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyauqu ila liqa'ik, ya. Nah, jadi inilah di mana Asyibli, Abu Bakar Asyibli mengatakan, berpesan, kalau kita sudah merasakan nikmat, merasakan nikmat dekat kepada Allah, hendaklah kita terus tingkatkan iman takwa kita. Jangan sampai kita menurun dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Kenapa? La arabtum miraral qati'ah, kalau kita jauh dari Allah, maka kita akan merasakan siksaan, kegelisahan, kegalauan yang mendalam, kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita gelisah dah, gelisah, kagak tenang karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita dekat mendapatkan ketenangan, mendapatkan manisnya hidup ini, yaitu hendaklah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok masuk al-babus sulasi, besok masuk pada bab yang ketiga. Inilah makalah yang terakhir daripada bab kedua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, kita pahami, bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu bi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li karimil azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal azhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.